mencatatkan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dari selalu terlimpah dan tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya serta yang istiqomah di jalannya. Harapan kita semoga kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Kita awali ta'lim kita pada kesempatan ini dengan membacakan suratul Fatihah. Kita niatkan dengan fadilah, kemuliaan dan barokah suratul Fatihah. Apa yang menjadi hajat kita, keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kita sehat, panjang umur dalam taat. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan yang sempurna. Saya punya besan ya, sakit, mudah-mudahan juga Allah angkat penyakitnya. Kamal Bahaswan dan juga mantu saya Silmi Kamal Bahaswan, muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, mu'allif hadzal kitab Asy-Syaikh Imam Nawawi wa muassis hadzal masjid, annallaha yataghasyahu bi rahmah wal maghfirah wa iskinuhul jannah wa yu'li darajatihim syai'un lillahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak jamaah yang mulia, hari ini saya akan bacakan subuh kali ini satu hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab berkaitan tentang niat ya, tentang keikhlasan ya, yang mudah-mudahan kita dalam beribadah niat kita lurus dan kemudian ada keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal haddi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman nab'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain qala wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, daripada bapaknya Abdurrahman yaitu Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Ini banyak meriwayatkan hadis. Bercerita radhiyallahu anhuma, yang Allah ridha terhadap keduanya, yaitu Abdullah bin Umar dan Umar bin Khattab. Qala, berkata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah berkata. Nabi pernah cerita di hadapan Abdullah bin Umar atau Umar bin Khattab ya, anaknya daripada Umar bin Khattab. Yaqulu, Nabi berkata, in talaqa salasatu nafarin mimman kana qablakum, telah berjalan 3 orang anak muda sebelum kalian, hatta awahumul mabitu ila gharin, sampai mereka kemalaman dan kemudian bermalamlah di satu goa ya, ila gharin fadakhaluhu, dan mereka masuk ke dalam goa tadi. Fanhadarat sakhratun minal jabal, tiba-tiba runtuhlah batu yang ada di depan pintu goa tadi ya, sakhrah minal jabal, dari satu gunung. Fasaddat alaihimul ghar, maka ketiganya terkurung di dalam goa tadi. Faqalu, dan mereka bertiga berkata, innahu la yunjikum min hadhihi sakhrah, maka kita tidak akan bisa keluar dari goa ini kecuali illa an tad'ullaha bisalihi a'malikum, kecuali kita berdoa dengan wasilah kebaikan-kebaikan amal soleh yang kita kerjakan.
Jadi ini 3 anak muda tadi ya, ketika mereka berjalan kemalaman, mereka bermalam di satu goa, dan kemudian batu besar dari gunung itu menutup pintu goa tadi sehingga mereka tidak bisa keluar. Mereka mengungkit bertiga untuk diangkat batu itu, tidak mampu, tidak bergerak sama sekali. Maka mereka berkata, ayo kita berdoa dengan amal-amal soleh yang pernah kita lakukan. Jadi boleh itu Pak ya. Amal soleh yang kita ucapkan di hadapan Allah, yang mudah-mudahan amal soleh itu Allah terima, kebaikan itu Allah terima, dan Allah akan berikan pertolongan kepada kita. Selain kita berwasilah dengan Nabi kita Muhammad SAW, kita juga boleh berwasilah ya, berperantara dengan amal-amal soleh yang kita kerjakan. Cuman di sini ada kekhususan ini ya. Kalau ngelihat hadis ini, amal soleh kebaikan yang jarang orang lakukan, yang jarang orang kerjakan. Ya, kalau kita sholat subuh berjamaah biasa, semua orang bisa melakukan itu. Kita puasa di bulan Ramadan yang tinggal sebentar lagi, ya, tinggal berapa bulan lagi Pak? 1 bulan lagi ya. Jadi ulang tahun Covid Pak ya, udah setahun kita. Ya. Sebelum Ramadan Maret ya, melanda Covid di negeri kita, sekarang sudah Maret lagi. Ya mudah-mudahan nyampe ya umur kita di bulan Ramadan yang tinggal 1 bulan lagi, dan sehat badan kita bisa beraktivitas dengan normal ya. Maka marilah kita berdoa dengan amal-amal soleh yang pernah kita kerjakan. Qala rajulun minhum, maka seorang itu masuk, sudah berdoa di hadapan Allah, dia katakan, Allahumma ya Allah, sesungguhnya kana li abawani, aku mempunyai 2 orang tua. Sambil berdoa dia bercerita kepada Allah, kana li abawani syaikhani kabirani, aku mempunyai 2 orang tua yang sudah tua renta. Kabirani, udah rentak betul itu kedua orang tuanya. Wa kuntu la aghbigu qablahuma ahlan wala malan, dan aku tidak akan memberikan minum kepada aku tidak akan memberikan minum kepada anak dan budakku kecuali orang tuaku dulu yang aku berikan. Jadi ini anak muda ini lebih mendahulukan orang tuanya dibandingkan keluarganya. Fa ana bi talabus syajar, maka ketika aku terlambat mencari kayu, rupanya kerjaannya dia mencari kayu nih di hutan. Yauman falam arih alaihima hatta nama, dan ketika aku kembali pulang, aku lihat kedua orang tuaku sudah tertidur. Fahalabtu lahuma ghabuqahuma fawajadtuhuma naimaini fakaritu an uqidhahuma wa an aghbiga qablahuma ahlan aw malan. Maka kemudian aku peras susu untuk kedua orang tuaku, dan kemudian aku masuk ke dalam kamar dan aku masih melihat kedua orang tuaku dalam keadaan tertidur. Falabistu wal qadahu ala yadai, sementara susu tadi aku takut untuk keletakkan ke atas meja kedua orang tuaku, takut diminum oleh anak dan istriku. Maka gelas susu itu aku pegangi, yang berisi air susu tadi aku pegangi sampai kedua orang tuaku bangun dari tidurnya. Jadi ini anak muda rupanya ketika dia ke hutan mencari kayu, dia pulang, dia lihat orang tuanya dalam keadaan tidur, kemudian dia perah susu. Dia pikir orang tuanya akan bangun, ketika dia pulang ternyata masih tertidur. Anak dan istrinya meminta susu tadi, dia tidak berikan. Tidak akan aku berikan susu ini kecuali kedua orang tuaku lebih dahulu minum daripada kalian. Dan pada akhirnya ketika dia lihat orang tuanya tetap tidur, dia pegangi gelas susu tadi, dia takut untuk ditaruh di atas meja kalau nanti tiba-tiba diminum oleh keluarganya.
sampai menjelang subuh anak muda tadi memegang gelas susu tadi, Pak. Baru ketika orang tuanya bangun dari tidurnya, antaziru istaiqadzahuma hatta barakal fajar, sampai kemudian datanglah waktu subuh dan kedua orang tuaku bangun dan aku minumkan air susu tadi kepada kedua orang tuaku. Ini kebaikan yang jarang dilakukan, Pak. Di mana seseorang lebih mendahulukan orang tuanya dibandingkan anak dan istrinya. Dan dia berdoa dengan kebaikan itu. Dia lebih mendahulukan bapak dan ibunya. Karena berapa banyak ya orang-orang yang lupa ya, lebih mendahulukan keluarga dibandingkan orang tua. Padahal sekali lagi tidak akan ada kita kalau tidak ada orang tua kita. Keberadaan kita hari ini nggak lepas daripada wujud orang tua kita. Dan doa daripada kedua orang tua kita sampai hari ini pun masih sampai kepada kita. Maka dia mengatakan setelah dia bercerita kepada Allah tentang kebaikannya kepada orang tuanya, wasibyatu yatadaghabuna inda qadamai, dan anakku tertidur di kakiku menunggu air susu tadi. Fastayqadzahuma fasyaraba ghabuqahuma, maka bangunlah kedua orang tuaku dan kuminumkan kepada keduanya. Fasyariba, diminum oleh kedua orang tuaku. Allahumma, setelah itu dia berkata, in kuntu, ya Allah, andai kata aku fa'altu dzalika, apa yang aku lakukan tadi kepada kedua orang tuaku, ibtigha'a wajhika, hanya mengharapkan keikhlasan ridho daripadamu ya Allah, fafarrij anna ma nahnu fihi min hadhihi sahrah, maka selamatkanlah kami daripada batu besar yang menutup pintu gua tadi. Fanfarajat syai'an la yastati'ul khuruja minhu, kemudian batu tadi diangkat bertiga dan alhamdulillah batu tadi bergerak. Cuman sedikit, Pak, ya. Sehingga tidak mampu manusia untuk lewat di sela-sela batu tadi. Berarti kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari doa dia, yang dia berwasilah dengan kebaikan bakti kepada kedua orang tuanya. Ini satu, nih nanti ada tiga ini, Pak, ya. Bagaimana kebaikan yang luar biasa yang dilakukan oleh seorang anak muda tadi. Maka saya teringat ada seorang anak muda yang masyhurun fis sama wa majhulun fil ar. Ada seorang anak muda yang masyhurun fis sama, sangat terkenal di langit. Jadi di kalangan para malaikat itu anak muda ini sangat dikenal. Wa majhulun fil ardi, tetapi di bumi jarang yang kenal. Siapa? Uwais Al-Qarni. Uwais itu terkenal di langit, tapi di bumi nggak kenal. Jarang yang kenal dia. Ada orang yang di bumi orang kenal, tapi di langit nggak dikenal. Ya, bahkan kalaupun dia berdoa, malaikat bingung ini suara siapa ya. Tapi ini anak muda tadi, walaupun dia tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi dia digolongkan sebagai tabi'in yang terbaik. Padahal hidupnya di zaman Nabi itu. Ya, Uwais itu hidup di zaman Nabi, tetapi dia tidak pernah bertemu dengan Nabi. Maka dia termasuk tabi'in, ya, yang hidup bersama dengan sahabat. Tapi tabi'in yang terbaik adalah Uwais Al-Qarni, di mana dia lebih mendahulukan orang tuanya dibandingkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika dia datang ke mana? Ke Madinah, ya, kemudian dia ingin bertemu dengan Rasulullah, sementara ibunya dia tinggalkan di rumah di Yaman. Tetapi ketika sampai di Madinah ternyata Rasulullah tidak ada. Dia bimbang. Sayyidatina Aisyah mengatakan mungkin besok atau lusa Nabi kembali. Dia bimbang, Pak. Kalau dia tunggu Rasulullah kembali, dia tinggalkan terlalu lama ibunya, ya, di Yaman. Akhirnya dia buka burdahnya, selimut, ya. Dia hadiahkan kepada Rasulullah. Aisyah, tolong ini berikan kepada Nabi sebagai tanda dan bukti
kalau aku Uwais dari Yaman ingin bertemu dengan Muhammad Rasulullah, tapi saya tidak bisa menunggu terlalu lama karena saya khawatir ibu saya yang saya tinggalkan sendiri di rumah. Akhirnya dia kembali ke rumahnya sampai Rasulullah wafat. Uwais tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan ketika Nabi kembali, Aisyah ingin bercerita, kata Nabi nggak usah cerita. Tadi di jalan aku didatangi Jibril dan Jibril mengatakan ada tetamu di rumah, anak muda bernama Uwais Al-Qarni. Bahwa dia setiap kali angkat tangan berdoa, pintu langit terbuka dan doanya dikabulkan oleh Allah. Nabi bertanya, amalan apa yang dia kerjakan? Dia datang ingin bertemu dengan engkau, tetapi dia khawatir terhadap ibunya yang dia tinggalkan terlalu lama. Maka dia kembali lagi ke kampung halamannya. Maka kebaikan kepada kedua orang tuanya inilah yang apabila dia angkat tangan berdoa, pintu langit terbuka dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali seringkali kita doa belum dikabulkan oleh Allah. Ada kesalahan-kesalahan kita, keburukan kita kepada kedua orang tua, itu yang menutup pintu doa kita. Dan jauh kita daripada keberkahan. Ini yang pertama ya, tentang kedua orang tua. Nah, lanjut. Wa fi riwayatin, ya, dalam riwayat lain diceritakan lagi, kuntu uhibbuha, ya, Allahumma innahu kanat li ibnatun amma kanat ahabba nasi ilayya. Ini yang kedua berdoa. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai daripada anak pamanku. Kanat ahabban nasi ilayya, enggak ada perempuan yang paling kucintai melainkan perempuan itu. Famtana'at minni hatta alamat biha sanatun minasyinin faja'atni fa'ataituha 20 wa mi'ata dinaran ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha fafa'alat hatta idza qadartu 'alaiha, ya. Jadi ini ada yang kedua, ini dia mencintai seorang gadis sepupunya, anak daripada pamannya. Dan ketika dia melamar perempuan tadi, ternyata cintanya ditolak, Pak. Lamarannya tidak diterima. Ya. Akhirnya dia tinggalkan kampung halamannya dan dia mencari rezeki sebanyak-banyaknya. Dihinakan dia oleh perempuan tadi, dianggap tidak sepadan dengan dirinya untuk bersanding dalam pernikahan. Maka ketika dia kembali ke kampung halamannya, hanya dia yang paling kaya. Orang semua dalam keadaan miskin. Ada musim pancaklik yang panjang sehingga kampung itu dalam keadaan sulit. Dan semua minta bantuan kepada dirinya. Di antara orang yang datang minta bantuan, dia melihat dalam riwayat ini perempuan tadi yang dulu pernah menolak cintanya. Maka perempuan itu datang. Dia mengatakan bahwa dia butuh uang. Berapa yang kau butuhkan? Tidak banyak. Ya, aku hanya butuh sedikit daripada uang, mi'ah, ya, sekitar 100 dinaran yang aku butuhkan. Falamma qa'adat baina rijlaha qalat. Maka kata si laki tadi, aku akan berikan apa yang menjadi kebutuhanmu, tetapi satu syaratnya, kau harus melayani aku. Masuklah kamu ke dalam kamar. Dulu kau hinakan aku dengan kemiskinanku, maka sekarang aku akan hinakan dirimu. Dan dia sudah kaya raya itu. Maka terpaksalah perempuan tadi masuk ke dalam kamar. Diceritakan di sini oleh Rasulullah, falamma qa'adtu baina rijlaiha qalat. Ketika kakiku sudah berada di antara kakinya, tiba-tiba perempuan tadi berkata, ittaqillah, takwalah kau kepada Allah. Jangan kau hinakan diriku seperti ini. La tafuddal khatama illa bihaqqi. Kenapa tidak kau berikan aku cincin sebagai hak untuk kau lakukan ini terhadap aku? Ya, artinya di sini kenapa tidak kau nikahi saja aku?
Kenapa sampai kau berbuat seperti ini untuk menghinakan aku? Apa karena dendam yang ada dulu ketika cintamu aku tolak? Fataharrajtu minal wuqu' 'alaiha, sehingga aku selamat tidak melakukan perbuatan zina terhadap dirinya, perbuatan dosa besar terhadap dirinya, dan aku berpakaian kembali. Fansarabtu anha, dan aku tinggalkan perempuan tadi. Aku berikan semua harta yang aku cari bertahun-tahun kepada perempuan tadi, padahal dia adalah ahabban nasi ilayya, dia adalah perempuan yang paling aku cintai. Wa taraktu adh-dhahaba alladhi a'taituha, dan aku berikan emas kepada dia. Dan kemudian setelah itu anak muda yang kedua ini berdoa, Allahumma ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika, kalau itu yang kulakukan hanya mengharapkan pahala darimu, fafruj anna ma nahnu fihi, maka keluarkanlah kami dari gua ini ya Allah. Fanfarajatis sakhrah ghaira annahum la yastati'una al-khuruja minha, maka ketika bertiga tadi mengangkat batu besar tadi, batu besar itu bergerak, tetapi ketiganya belum bisa keluar. Jadi hanya bergerak sedikit nih Pak. Ini anak muda yang kedua, ya. Dia berdoa dengan satu kebaikan dan kebajikan kalau dia pernah mampu meninggalkan dosa yang dia bisa lakukan dan orang lain tidak tahu. Dia mampu melakukan dosa, tetapi tadi dia tidak lakukan dosa tadi. Karena dia tahu manusia boleh tidak tahu, tetapi Allah melihat apa yang dia lakukan. Maka dengan wasilah itu dia berdoa, ya Allah, andai kata ini aku lakukan karena mengharapkan pahala darimu dan ridho darimu, ya Allah, keluarkanlah kami dari gua ini. Maka diangkatlah batu tadi dan bergerak, tetapi belum bisa keluar. Tinggal berapa orang ini? Satu. Jadi ini kebaikan yang luar biasa Pak. Tinggal tanda tangan tuh Pak, ya. Harga sudah di markup, tinggal tanda tangan. Pegawai kita nggak tahu, atasan kita nggak tahu, tapi kita ingat Allah melihat apa yang kita lakukan, maka itu bisa menjadi wasilah kebaikan kita untuk kita berdoa. Ya mudah-mudahan ya, barangkali dulu pernah kita melakukan satu perbuatan dosa yang bisa kita lakukan dan kita tinggalkan, ini adalah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis lain Nabi pernah mengatakan, ittaqil maharim takun a'badan nas. Ittaqil maharim, tinggalkanlah apa yang diharamkan oleh Allah, maka kamu termasuk a'badan nas, orang yang paling tinggi dalam beribadah. Siapa orang yang paling tinggi dalam beribadah? Adalah orang-orang yang bisa meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ittaqil maharim, tinggalkan apa yang diharamkan oleh Allah, takun a'badan nas, maka kamu termasuk orang yang paling tinggi nilai ibadah. Jadi orang yang paling tinggi nilai ibadahnya bukan orang yang mengerjakan perintah, tapi justru orang yang sudah bisa meninggalkan yang diharamkan oleh Allah. Karena yang paling berat itu meninggalkan yang diharamkan. Sholat subuh berjamaah mudah, sholat tahajud mudah, tapi kebiasaan buruk yang kita lakukan atau dosa yang kita lakukan, kita harus tinggalkan, itu jauh lebih berat. Maka Ramadan itulah yang nanti akan menjaga kita dari sesuatu bukan yang haram, yang halal saja kita tinggalkan di bulan Ramadan, agar kita bisa mengendalikan nafsu kita. Nah anak muda ini dia bisa meninggalkan, padahal dia bisa lakukan itu dosa. Dia bisa membalas dendam terhadap perempuan yang dulu pernah menghinakan dirinya, tapi dia tinggalkan. Maka ternyata itu jadi kebaikan di sisi Allah, dan Allah mengabulkan doanya, sehingga batu itu terangkat dan mereka tidak bisa keluar karena tinggal sedikit lagi bergeraknya. Tinggal satu orang ini Pak. Mudah-mudahan yang satu ini doanya diterima oleh Allah. Wa qala salis, maka berkatalah yang ketiga, Allahumma inni sta'jartu ujara'a
wa a'taituhum ajrahum ghaira rajulin wahidin tarakalladzi lahu wa dhahaba. Ya Allah, kata anak muda yang ketiga, istajartu ujara'a, aku pernah mempekerjakan manusia dan aku berikan bayarannya. Wa a'taituhum ajrahum, dan aku berikan bayaran kepada mereka ghaira rajulin, kecuali satu orang. Wahidin, satu orang. Tarakalladzi lahu wa dhahaba, dia tinggalkan upahnya. Jadi ada satu pegawainya yang barangkali lupa mengambil upahnya. Ya, setiap bulan dia bayar orang-orang yang bekerja kepada dirinya. Cuma satu orang ini, ya, dia lupa ngambil upahnya. Fasamartu ajruhu hatta kathurat minhul amwal, ya, sampai upahnya tadi dalam riwayat lain dibelikan kambing, Pak. Ya, kambing itu dia rawat, akhirnya tuh kambing beranak pinak, anaknya dia jual, dibelikan onta. Onta beranak pinak dari upah si pegawai tadi. Sampai beberapa tahun kemudian, faja'ani ba'dahin faqala, pegawai tadi datang kepada saya, ya Abdullah, addi ilayya ajri, berikan kepada saya upah saya yang dulu bertahun-tahun lalu lupa saya ambil. Faqultu lahu, aku berkata kepada pegawaiku tadi, kullu ma tara min ajrika, lihat apa yang ada di depanmu, itulah upahmu. Minal ibil wal baqar wal ghanam wal raqiq, tuh ada kambing, ada sapi, ada onta, itu upahmu. Aku tidak punya upah sebanyak itu. Kenapa itu kau katakan sebagai upahku? Ya, upahmu yang beberapa dirham lupa kau ambil, aku belikan kambing. Kemudian kambing tadi aku rawat, dia beranak pinak, aku jual, aku belikan onta. Dan kemudian aku belikan juga sapi, wal ghanam wal baqar. Itu upah kamu semua, ambil. Faqala ya Abdullah, anak muda tadi berkata, ya Abdullah, la tastahdi, jangan bercanda. Faqultu inni la astahzi'u bika fa akhadha kulluhu fastaqfaqahu falam yatrukhu minhu syai'an. Aku tidak bercanda, itu upah kamu, ambil semua. Akhirnya anak muda tadi saking girangnya, Pak, dibawa semua itu. Kambing, sapi, onta, dia bawa pulang semua dan dia tidak tinggalkan satu ekor pun. Ini kebangetan juga nih Pak pegawainya nih, ini kan udah duitnya dijaga dengan baik, dibelikan apa tadi? Kambing, kambing beranak pinak, dijual, dibelikan onta. Setelah banyak dia datang minta upahnya dan dikatakan itu upah kamu semua, ambil. Maka dia bawa pulang dan dia tidak tinggalkan seekor pun. Maka berkatalah orang yang ketiga tadi, ya, Allahumma ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika, kalau itu yang kulakukan karena mengharapkan ridhamu ya Allah, fabruj anna ma nahnu fihi, maka keluarkanlah kami dari pintu gua tadi. Akhirnya diangkatlah batu besar yang menutup pintu gua tadi dan bergerak dan sudah bisa dilewati oleh manusia. Fanfarajatis sakhra fa kharaju yamshun, dan mereka bertiga keluar dari gua tadi dan selamat. Dengan doa yang terakhir yang ketiga tadi, bagaimana dia menjaga amanah pegawainya. Ternyata menjaga amanat, memelihara amanat Allah, itu adalah satu kebajikan dan kebaikan yang luar biasa. Berapa banyak orang lupa itu Pak ya, bahwa amanah itu nanti akan ditanya di hadapan Allah. Dan orang yang ketiga tadi berdoa, dia jaga tuh uang pegawainya, dia jaga hak orang lain. Banyak orang lupa untuk menjaga hak orang lain. Rakyatnya haknya mesti diberikan, istrinya haknya mesti diberikan, anaknya haknya mesti diberikan, dan itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa menjaga amanah Allah, hak orang lain kita berikan, insya Allah itu akan menjadi kebaikan dan kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Jadi banyak ya orang-orang yang barangkali nggak bisa mengukur diri, ya ingin menjadi sesuatu tetapi ternyata dia tidak mampu. Pengen jadi gubernur, pengen jadi wali kota, pengen jadi menteri, siap nggak untuk menjaga hak manusia? Dan mampu nggak melakukan kewajiban-kewajiban yang sudah kau emban di pundakmu tadi? Anak muda tadi hanya uang sedikit dari pegawainya dia jaga dengan sebaik-baiknya. Bahkan dia belikan kambing, dia rawat terus sampai beranak pinak dia jual, dia belikan onta dan dia berikan itu. Dia tidak minta upah sama sekali. Ya. Harusnya nih kalau menurut ukuran Pak kan ada uang apa namanya, biaya perawatan. Ya, harusnya ditinggalin berapa ekor tadi oleh pegawainya, tetapi nggak ditinggalkan seekor pun dalam cerita ini. Nabi yang bercerita. Ya, ada 3 kesimpulan dari hadis yang saya baca malam ini atau pagi ini. 1, segala macam kesulitan yang ada di depan kita akan mudah kita bisa lewati sepanjang kita tetap bersandar kepada Allah dan berdoa kepada Allah dengan kebaikan-kebaikan dan kebajikan yang pernah kita kerjakan. Dan kebaikan yang sangat luar biasa ada 3 diceritakan di sini. 1, bakti kepada orang tua. Lebih mendahulukan orang tua dibandingkan keluarga. Itu adalah nilai kebajikan yang sangat tinggi. Yang kedua, bisa meninggalkan maksiat yang orang lain tidak tahu kalau kita lakukan. Itu juga adalah kebaikan dan kebajikan yang sangat tinggi di sisi Allah. Dan yang ketiga, menjaga apa? Amanah. Amanah kita jaga dengan sebaik-baiknya. Itu juga adalah kebaikan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan pagi hari ini 1 hadis yang saya baca jadi renungan buat kita semuanya. Marilah ketika kita masih sempat untuk melakukan kebaikan kepada orang tua, segera kita lakukan. Andai kata orang tua kita masih ada. Kalau sudah tidak ada, bagaimana Ustadz? Doakan. Bahkan Nabi pernah mengancam, man taraka du'a lil walidain yanqati anhu rizquhu. Siapa orang yang tidak mau mendoakan orang tuanya, maka Allah akan memutuskan padanya rezekinya. Jadi seringkali kita tertutup, tidak ketemu jalan keluar, buntu. Bisa jadi Allah yang memutuskan semuanya, sebab kita lupa terhadap kebaikan-kebaikan orang tua kita. Man taraka du'a. Jadi bukan orang tua yang marah, Allah yang marah. Apabila kau tidak mau mendoakan, meninggalkan doa kepada orang tuamu, aku yang akan memutuskan rezekimu. Ada yang mengatakan, Ustadz, saya nggak pernah mendoakan orang tua saya, rezeki saya mengalir terus. Itu bukan rezeki, itu istidrak, diulur sama Allah. Yang pada akhirnya rezeki yang kau dapatkan tidak membuat kau menjadi bahagia, tidak ada manfaat. Berapa banyak orang yang menganggap itu tadi istidrak. Dia tidak bisa paham, Pak, bahwa rezeki itu bukan berarti harta materi saja. Sehat kita hari ini. Bayangkan teman-teman kita dengan pandemi Covid ini sudah banyak yang meninggal dunia. Ya, tetangga kita hari ini alhamdulillah masih diberikan kesempatan, itu rezeki dari Allah. Termasuk kita bisa duduk dalam majelis ini adalah rezeki dari Allah. Anak-anak kita ibadahnya mudah bisa dia lakukan, itu rezeki dari Allah. Kita hanya mengukur rezeki berupa materi. Padahal sekali lagi rezeki yang Allah berikan adalah ketika kita bisa melakukan ibadah kepadanya. Ingat, tafsir pernah saya sampaikan di sini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Nahussuka bil ibadah min tauhidihi. Dalam tafsir Jalalain saya baca bahwa ketika kita ucapkan iyyaka na'budu, kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Bagaimana cara menyembah Allah? Nahussuka bil ibadah min tauhid. Bahwa ibadah kepada Allah itu hanya dengan mengesahkan Allah. Tetapi ketika kita sudah bersandar kepada makhluk selain Allah, kita belum ibadah. Jadi orang yang ibadah itu adalah betul-betul mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Tidak ada sandaran yang pantas untuk dia sandarkan melainkan Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Nah pertanyaannya, mohon pertolongan apa kita kepada Allah?
minta rezeki, minta kekayaan, minta jabatan, minta kedudukan. Tafsir tadi mengatakan yang kita butuhkan pertolongan dari Allah adalah natlubul ma'unah alal ibadah. Diberikan kemampuan untuk bisa ibadah. Itulah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Pertolongan dari Allah. Nggak mungkin kita bisa ngaji hari ini kalau nggak Allah berikan sehat pada kita, Pak. Allah nggak berikan kemampuan kita, nggak mungkin kita bisa itu. Maka yang paling kita butuhkan kepada Allah bukan rezeki, yang kita butuhkan kepada Allah, pertolongan rezeki dari Allah adalah kemampuan untuk bisa ibadah. Kalau rezeki udah ditakar semuanya. Saya punya guru dulu mengatakan begini, Pak. Ini almarhum K. Akhyat. Dia pernah ngasih saya ilustrasi. Ada ayat yang kalau orang-orang Malaysia bilang ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraj, diberikan kemudahan. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki tanpa dia duga-duga. Rezeki tanpa dia duga-duga. Makanya diilustrasikan rezeki itu seperti gelas, Ustaz. Ini kalau kita punya gelas, Pak, ada isinya air. Berarti air ini terisi. Gelas ini terisi air karena apa? Karena takwa kita kepada Allah. Allah tidak akan biarkan kita dalam kesulitan. Karena tidak tertutup gelas tadi. Dibuka dengan ketakwaan, masuklah air. Tapi begitu manusia berbuat maksiat, gelas ini ketutup. Yang menutup rezeki itu adalah tadi dosa yang kita lakukan. Kemaksiatan yang kita lakukan akan menutup gelas tadi sehingga air tidak akan masuk. Nah, tadi ada orang yang nggak pernah berbuat kebaikan kepada orang tuanya dan selalu melakukan maksiat, ngalir terus rezeki berupa materi. Itu istidraj. Karena rezeki yang berupa materi itulah tadi yang terbuka pintu gelas tadi. Apa tutup gelas tadi? Masuk air. Ketika kita punya istri, gelas kita ada berapa? Pak, gelasnya ada berapa? 2. Suaminya takwa, kebuka gelas suaminya. Istrinya takwa, kebuka gelas istrinya. Masuk tuh rezeki melalui 2 gelas tadi. Ketika punya anak 1, gelasnya udah berapa? 3. Anaknya taat kepada Allah, istrinya taat, suaminya taat. Keisi semua. Punya anak 5, gelasnya jadi berapa? 7. Tambah istri 1 lagi. Gelasnya jadi berapa itu? 8. Masya Allah. Itu semua gelas terbuka. Nggak diberikan oleh Allah kesulitan apapun. Kebuka semua. Makanya seringkali ada suami pernah ngomong begini, wah ini rezeki saya. Bukan. Itu rezeki istrimu dan anakmu. Kau jarang sholat, kau nggak pernah puasa, kau berbuat maksiat. Itu bukan rezekimu, ketutup rezekimu. Rezeki yang kau nikmati itu adalah rezeki anakmu dan istrimu. Karena ketaatan istrimu dan anakmu itulah yang terbuka gelas tadi dan masuk air ke dalam mereka. Kita kan seringkali mengklaim kalau itu adalah rezeki kita, padahal bukan. Maka itu yang disebut wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah diberikan kemudahan dan rezeki akan mengalir tanpa dia duga-duga. Nah, inilah ya pada subuh kali ini yang kita baca dari satu hadis, mudah-mudahan manfaat buat hidup kita. Sekali lagi mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk ibadah. Kayaknya ketemu sekali lagi ya. Masih ketemu satu kali lagi. Ya insya Allah nanti bulan depan ya kita akan bicara tentang puasa. Dan mudah-mudahan umur kita sampai dan kita diberikan kemampuan natlubul ma'unah alal ibadah. Itu rezeki dari Allah, kemampuan untuk bisa ibadah kepadanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barangkali sebelum saya tutup dengan kafaratul majlis ada yang mau ditanyakan? Paham semuanya? Ya syukurlah ya. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Itu saja. Yang terpenting ilmu itu bukan cuma masuk kuping ya.
kanan, keluar kuping kiri, tapi bagaimana kita bisa mengamalkan 3 tadi ya, bakti orang tua, kemudian apa? Meninggalkan dosa, dan kemudian yang ketiga apa? Memegang amanah. Ya, ini yang paling berat, yang ketiga ini. Ya, hancurnya negeri karena amanah disia-siakan. Ya, tanda-tanda kiamat itu adalah salah satu, semua amanah yang dipegang oleh manusia sudah diabaikan. Orang tua sudah tidak memegang amanah tadi, diabaikan anaknya, diabaikan istrinya. Pemimpin dia mengabaikan rakyatnya. Inilah tanda-tanda sudah di akhir zaman. Ya, tapi kita mudah-mudahan masih bisa menjaga amanah yang Allah berikan kepada kita. Mari kita baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usi nafsi wa yakum bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.